Sahabat hukum, kita bertemu kembali di kanal YouTube Juristen Legal Indonesia yang pada 2 minggu yang lalu kita membahas terkait apa yang disebut hak angket, dan kami pastikan bahwa barang tersebut akan layu sebelum berkembang dan akan sulit terlaksana karena ada kekuatan dari Pak Jokowi terkait relasi kuasa dan dari sisi waktu impossible bisa dilaksanakan. Namun dalam paparan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan menarik, yaitu gerakan perlawanan secara hukum ke Mahkamah Konstitusi pasca kekalahan dalam Pilpres, serta peluangnya ke depan seperti apa. Sobat hukum, kita ketahui bersama bahwa kubu paslon nomor urut 01 dan 03 mengalami kekalahan telak melalui hitung cepat dalam Pilpres yang lalu, menyatakan pihaknya telah dicurangi secara terstruktur, tersistem, dan masif, sehingga kubu saudara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyiapkan tidak tanggung-tanggung kawan 1 batalion advokat atau sejumlah 1.000 pengacara. Sementara dari kubu paslon nomor urut 3, saudara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah menyiapkan pula seorang advokat sebanyak 100 advokat, dan pihak Prabowo tidak kalah ketinggalan, telah menyiapkan juga sebanyak 35 advokat. Dan di sana akan terjadi perang antar advokat yang nantinya akan berlaga bertarung dalam pembuktian secara hukum di meja hijau Mahkamah Konstitusi secara fair, objektif, dan terbuka. Perlu diketahui bahwa dalam konteks beracara di persidangan Mahkamah Konstitusi bukan masalah kuantitas dan jumlah banyaknya advokat yang mensupportnya, karena kita bertarung dengan akal pembuktian yang sehat dan bukan mengandalkan sebuah opol yang kuat. Justru akan terkesan sebaliknya yang kita lakukan. Namun untuk menjamin meraih sebuah kemenangan beracara bersama diperlukan sebuah kualitas dan skill advokat yang benar-benar profesional, yang mampu membuktikan dan mampu meyakinkan hakim agar petitum gugatannya dapat dikabulkan. Berikut gambaran terkait kualifikasi dan gugatan yang menurut kubu Prabowo diprediksi bakal sulit dikabulkan oleh pihak hakim Mahkamah Konstitusi. Teman-teman ini kurang mencermati Undang-Undang 7 tahun 2017 dan membaca putusan MK Pilpres PHPU 2019, di mana apa yang disebutkan beliau tadi sebenarnya kan tempat penyelesaiannya memang bukan di Mahkamah Konstitusi, tetapi di Bawaslu, di buku keempat dan seterusnya. Misalnya terkait soal tadi putusan MK, lalu dijadikan dasar seolah-olah cedera sejak hulunya. Padahal di undang-undang diatur di 469, kalau Anda keberatan dengan SK KPU, itu kan SK tuh, penetapan Gibran sebagai cawapres, maka Anda bisa mengajukan yang namanya sengketa proses ya di Bawaslu. Tapi sampai detik ini kan nggak ada. Begitu juga klaim soal presiden dinyatakan terlibat menguntungkan salah satu paslon. Diatur juga di undang-undang tersebut. Kalau Anda keberatan, maka ada pasal 547. Ada nggak diajukan? Penyelenggara negara. Ada nggak diajukan? Ya kan? Nggak ada kan? Penyelenggara, saya cek di Bawaslu sudah. Ya nggak ada. Soal presiden dituduh menggunakan program, jabatan, anggaran, itu nggak ada. Sahabat hukum, di sisi lain adanya statement panas dari saudara Hendrio Sodiningrat dalam kegiatan podcast yang mengatakan bahwasanya tim kubu 03 telah menyiapkan saksi andalan seorang Kapolda dan beberapa dokumen penting terkait bukti-bukti kecurangan serta saksi ahli yang diyakini permohonan tersebut bakal meraih sukses besar dan akan dikabulkan berupa pembatalan hasil Pilpres tersebut. Berikut sanggahan dan argumentasi hukum dari Profesor Yusril Iza Mahendra dan respon dari Bapak Kapolri terkait klaim tersebut. Kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di 1 provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Untuk bisa mengatakan TSM terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik, Anda bisa buktikan nggak ada Kapolda di mana? Maksudnya Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Ya kalau memang ada ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada buktinya. Berarti kalau dipanggil MK diizinin ya Pak? Ya kita lihat.
Kapolda ini apa? Saya justru menunggu namanya siapa, ya. Perlu disadari sobat, bahwasanya publik tanah air menyerukan suara kebangsaan yang dinilai bahwasanya demokrasi kita dianggap paling bobrok terburuk dalam sejarah Indonesia dan telah gagal mengantarkan agenda reformasi yang kita agungkan. Justru saat ini mengalami apa yang disebut degradasi sekaligus tercorengnya sebuah nilai-nilai yang kita agungkan bersama. Kondisi ini dipicu adanya krisis moralitas dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di berbagai pilar negara yang terjadi menjelang pemungutan suara. Aksi ini terindikasi melibatkan pilar-pilar negara, baik yang mempertontonkan pihak eksekutif maupun pihak yudikatif. Perlu disadari bersama bahwasanya poin penting terkait merosotnya nilai demokrasi ini salah satunya dipicu oleh pihak penyelenggara pemilu yang dinilai kurang optimal dan dipandang adanya isu kecurangan serius di semua paslon. Hal ini didapat dilihat dari putusan peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP bagi seluruh komisioner KPU Republik Indonesia yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran-pelanggaran lain yang telah disidangkan bahkan sudah diputuskan dalam sebuah putusan pidana. Fakta terkait merosotnya nilai demokrasi kita karena adanya pemaksaan kehendak dan upaya cawe-cawe kepentingan pihak tertentu dalam konteks pemilu berakibat akan melahirkan sebuah sistem pemerintahan yang otoriter dengan tangan besi ala soloisasi. Sementara implementasi demokrasi yang tidak sesuai dengan koridor akan memicu hilangnya kepercayaan masyarakat. Hal ini akan melahirkan fenomena yang disebut disobedience atau pembangkangan masyarakat terhadap regulasi negara. Fenomena pembangkangan adalah sebuah kondisi akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat karena tidak lagi menjalankan dan mau memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh negara dan pemerintah. Hal ini karena mereka mengikuti contoh buruk yang ditunjukkan oleh sang penguasa dan akan dikhawatirkan munculnya apa yang disebut peradilan rakyat dan muncul pula mobilisasi besar seperti pada era penggulingan rezim. Demikian paparan dan salam demokrasi.